Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua di sana ya. Salah satu subscriber aku, sebut aja namanya Rangga ya, minta dibuatkan budgeting anggaran keuangan untuk penghasilannya yang sebesar 19 juta dengan cicilan hutang sebesar 2 juta per bulan. Sayangnya informasinya kurang lengkap, aku nggak tahu apa Rangga ini seorang single, menikah tanpa anak atau menikah dengan anak. Tapi nggak apa-apa, aku akan buatkan opsi untuk ketiganya. Selain itu, aku juga buatin nih simulasi alokasi investasi, biar nanti Rangga punya opsi mau diarahkan kemana investasinya. Jadi dalam bikin anggaran keuangan tuh ya teman-teman harus perhatikan adalah penghasilan ada berapa ya, mau nabung berapa, ada cicilan utang atau enggak. Kemudian harus menghitung kebutuhan rutin ya, kebutuhan rutin yang penting untuk rumah tangga itu kira-kira apa aja. Kebutuhan rutin itu misalnya untuk makan, transportasi ya, pendidikan anak itu termasuk yang rutin dan wajib dipenuhi. Nah kemudian sisanya baru untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi ya atau untuk senang-senang. Kemudian dari dana yang kita alokasikan untuk tabungan itu kita bagi lagi, nggak semuanya disimpan di tabungan, kita bagi-bagi ke beberapa pos-pos ya alokasi instrumen investasi. Nah nanti akan aku bahas nih khusus buat Rangga. Sebelum kita bahas keuangannya Rangga, buat teman-teman yang baru nonton video aku, silakan tonton dulu beberapa video yang lain ya. Ada tentang budgeting untuk yang gajinya 2 juta, 4 juta, dan 10 juta. Selain itu ada juga video mengenai cara membuat anggaran keuangan, cara mencatat pengeluaran, termasuk bagaimana cara membuat anggaran sesuai dengan metode kaki ibu. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel aku dulu dong. Dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman semua. Kita simak budgeting keuangan untuk Rangga dulu yuk. Dari total penghasilan Rangga sebesar 19 juta rupiah, ada cicilan hutang sebesar sekitar 2 juta atau 11%. Kemudian ada untuk amal ya, di sini dianggarkan sekitar 5% atau 950.000. Kemudian untuk tabungan, karena Rangga masih single ya, di sini masih single, 44% bisa ditabung atau sebesar 8,3 juta rupiah. Kemudian untuk rumah tangga, karena masih single juga hanya 25% atau 4,8 juta. Untuk keluarga 4% atau 760.000. Dan untuk kebutuhan tidak rutin sebesar 3% atau 570.000. Dan kebutuhan pribadinya sekitar 8% ya atau 1,5 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah 19 juta rupiah. Ini untuk Rangga yang masih single. Kalau dilihat dari pie chart, sebagian besar porsi penghasilan adalah untuk tabungan ya, 44%. Kemudian untuk rumah tangga ya sekitar 25%, berikutnya untuk cicilan hutang yang 2 juta tadi, kemudian kebutuhan pribadi ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan tidak rutin, keluarga, dan amal. Berikutnya kita buat simulasi untuk tabungan Rangga sebesar 8,3 juta. Itu disalurkan kemana aja? Kita salurkan ke dalam bentuk tabungan, reksadana pasar uang, emas, reksadana pendapatan tetap, dan saham. Nah untuk tabungan sebesar 10% ya. Ini bisa digunakan untuk dana darurat, kira-kira bisa 1-2 kali pengeluaran bulanannya Rangga. Kemudian reksadana pasar uang 10% juga. Untuk emas juga 10% ya, semuanya sama 830.000 rupiah. Ya, tabungan, reksadana pasar uang, dan emas ini bisa untuk dana daruratnya Rangga. Selanjutnya reksadana pendapatan tetap atau obligasi ya 15%, dan untuk saham yang paling besar porsinya adalah 55% atau 4,5 juta rupiah, sehingga total adalah 8,3 juta. Nah, kenapa saham paling besar? Karena Rangga masih muda ya, jadi porsi investasi jangka panjang atau yang agresif harus yang paling besar karena nilainya akan tumbuh terus ya, usianya kan masih panjang, Rangganya masih muda. Next, simulasi kalau Rangga sudah menikah tapi belum punya anak ya. Untuk cicilan hutang sama 11%, amal 5%, kemudian untuk tabungan 29% ya, turun karena sudah ada istri kan. Jadi pengeluaran lainnya nambah, seperti misalnya untuk rumah tangga 35% atau 6,6 juta. Untuk keluarga masih sama. Untuk kebutuhan tidak rutin naik ya 5% atau 950.000, dan kebutuhan pribadi juga naik 11% atau 2.090.000 rupiah. Total jadi 19 juta. Dilihat di pie chart, porsi terbesar sekarang adalah untuk rumah tangga 35%, kemudian tabungan ya 29%. Berikutnya adalah untuk cicilan hutang dan kebutuhan pribadi ya sama 11%. Kemudian untuk kebutuhan tidak rutin dan amal, dan untuk keluarga.
Sedangkan simulasi investasi untuk Rangga yang sudah menikah tanpa anak, tabungannya 10% ya, reksadana pasar uang 10%, emas juga 10%. Sama ya, tiga-tiganya alokasinya, tiga-tiganya ini adalah instrumen investasi yang liquid atau mudah dicairkan. Investasi berikutnya berupa reksadana pendapatan tetap atau obligasi 20% dan untuk saham 50%. Kelihatan ya porsi untuk saham di sini turun karena sekarang kan usianya Rangga sudah nambah dan sudah menikah, jadi porsi untuk investasi agresifnya juga berkurang. Lalu seandainya Rangga sudah menikah dan punya anak, ini dia simulasi anggarannya. Cicilan hutang sama 11% ya, amal juga 5%, kemudian tabungan tinggal 16%. Rumah tangganya naik nih 45% atau 8,5 juta. Untuk keluarga masih sama 4%. Untuk tabungan tidak rutin naik jadi 6% atau 1,1 juta dan kebutuhan pribadi juga naik ya. Jadi 13% atau 2,4. Ini karena sudah ada istri, sudah ada anak. Jadi porsi rumah tangga dan kebutuhan pribadi pastinya naik sehingga tinggal bisa menabung 16%. Di pie chart kelihatan porsi untuk rumah tangga naik banyak ya 45%. Kemudian tabungan, selanjutnya adalah kebutuhan pribadi dan cicilan hutang, dilanjutkan dengan kebutuhan tidak rutin, amal dan untuk keluarga. Di simulasi investasi ada perubahan untuk komposisi tabungan, reksadana pasar uang, emas, reksadana pendapatan tetap, dan saham. Tabungannya sama 10%, tapi reksadana pasar uang dan emas naik 15% karena Rangga butuh dana liquid. Kemudian untuk reksadana pendapatan tetap sama. Nah, untuk saham turun nih jadi 40% ya. Jadi Rangga harus menurunkan komposisi investasi yang agresif karena sekarang sudah bertambah umur dan sudah ada keluarga. Jadi harus menyediakan dana yang sifatnya lebih liquid ya. Seperti keempat jenis investasi di atas: tabungan, reksadana pasar uang, emas, dan reksadana pendapatan tetap. Jadi gimana? Semoga Rangga bisa terbantu ya dengan simulasi ini tadi dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang ingin dibuatkan budgeting keuangan seperti Rangga tadi ya dan belum pernah aku buat video sebelumnya, silakan komen aja di bawah ya. Nanti insya Allah aku buatin. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.